Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minglaba teman-teman semua. Selamat datang di Spot SY Podcast. Tempat di mana kita ngobrol santai tentang banyak hal, Mulai dari kehidupan sekolah, cerita seru, sampai topik-topik yang kadang bikin kita mikir, loh ini sebenarnya gimana sih? dan apalagi kan sekarang ini lagi bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Energi kita mungkin sedikit lebih Hemat ya, mungkin sedikit lebih hemat. Tapi tenang, walaupun lagi puasa nih, kita pasti lebih full power ya kalau ngomong. Ya, Kita tetap harus full power dong. harus wow gitu ya. Ya. Dan di spot kali ini kalian akan ditemenin bersama saya Altaf, Dan saya Rifat. Mungkin ini adalah member baru pertama kali ya di spot kali ini. Host baru dan keren juga. Nanti kita bisa sesi sharing. Dan di episode kali ini kita ngapain sih? Nah, di episode kali ini kita ada kedatangan satu tamu nih, penting banget nih dia nih. Satu tamu. Iya, Aku tahu. Siapa? Ustadz Felix Sial. Bukan, bro. Oh, bukan. Tadi di briefingnya kayak gitu. Bukan. Terus kalau siapa? Felix Yao mah sekolah kita udah viral ini. Oh iya, udah viral ya. Tapi yang ada di sini nih nggak kalah keren nih. Oh, siapa tuh? Nah, ini Pak Ustadznya, Pak Ustadz Deswara. Mari kita sambut Ustadz Deswara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak sudah datang ke Spot SY Podcast ini. Dan mungkin sebelum mulai Pak Ustadz bisa memperkenalkan diri sedikit supaya teman-teman yang nonton tahu nih gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, Rifat pertama kali ya. Iya. Alhamdulillah. Dinaikin lagi suaranya. Dinaikin lagi. Iya, lemes banget ini. Lemes ini. ST udah ST tadi. ST 5 gelas. nggak cukup itu. Nggak cukup. 10 bisa. Nah, untuk perkenalannya, nama lengkap Deswara Setia, asal Garut. Tahu Garut? Sudah. Ya, di Ya, Sunda. Sunda. Garut tuh dekat Bandung. Ya, Bandung. Ya. Tahu. Oh. Kemudian saya menimba ilmu ya, terus ilmu agama itu di Sukabumi, di salah satu Sukabumi. pesantren di Sukabumi yang nama pesantrennya itu Ar-Royah. Ar-Royah. Ar-Royah itu terkenal dengan bahasa Arabnya. Nah, mondok di situ, kemudian setelah itu ya mengajar di beberapa pondok sampai terakhir ini sebelum saya kesini itu saya mengajar di pondok pesantren Ad-Dawa di Karawang. Gitu. Karawang. Berarti dekat lah ya. Dekat. Asli Rifat asli mana nih? Asli Jaksel. Oh, Jaksel. Jaksel ya. Berarti sedikit jauh tuh sama Karawang kan? Jaksel itu. Sedikit jauh. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan ringan deh. Coba Rifat bisa nanya pertanyaan ringan untuk Ustadz gitu. Kalau melihat anak muda zaman sekarang nih ya Pak ya, apa tantangan terbesar yang mereka hadapi menurut Pak Ustadz? Oke, anak muda zaman sekarang ya, Muda. tantangan Kita banget nih. terbesarnya. Masya Allah nih. Antum anak muda bukan? Insya Allah. Oh iya, Insya Allah mudah. Nah, kalau saya melihatnya tantangan untuk anak muda ini di tujuannya, Oh ya, tujuannya. di purpose-nya. Jadi mereka tuh belum bisa menentukan ini tuh tujuannya mana. Dan yang punya tujuan pun terkadang banyak terdistraksi. Jadi tujuannya ke sini gara-gara wah ini rame nih. Ah, main dulu lah. Sedangkan tujuannya ke sana. Tapi dia gara-gara tergoda dengan yang ini jadi belok dulu. Iya. Nah, ngerti kan? Ya, ngerti. Nah, tujuannya ke depan sana, tapi gara-gara ada godaan, belok dulu gak apa-apa nanti. Padahal dia punya tujuan. Nah, tapi itu lebih mending daripada orang gak tahu mau kemana nih. Mau kemana setelah ini, mau ngapain. Nah, gitu. Jadi di purpose. Tapi zaman sekarang kan anak-anak muda kalau ditanyain tujuan kamu kemana sih, pasti jawabannya santai.
ada takdir Allah katanya. Nah, itu gimana menurut Ustadz? Kan bisa dibilang agak bertentangan gitu dengan apa yang dibicarakan sama Ustadz. Kan mereka mungkin cuma nangkep ya, lah udah ditakdirkan sama Allah, ngapain kita harus usaha gitu kan. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, ada kata-kata santai, ada kata-kata takdir ya, kita bahas nih dua-duanya. Santai sebenarnya itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Benar. Jadi boleh aja kita santai, boleh. Nah, yang nggak boleh tuh santai kalau kita santai terus jadi nggak perhatikan sama tujuan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau santai hanya sekedar untuk beristirahat, untuk biar ada tenaga lagi untuk mencapai tujuan, itu ya gak masalah. Nah, terkait dengan takdir, itu pertanyaan Altop itu hampir serupa loh sama pertanyaan sahabat loh. Sahabat siapa nih? Nah, sahabat jadi enggak, sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi. Gak tahu kan sahabat siapa. Nah, jadi sahabat Nabi pernah bertanya ke Rasul kayak gini. Kan kita tuh udah ditulis takdir, kan gitu. Kemudian udah ditulis juga siapa yang celaka, siapa yang selamat. Kemudian sahabat ini bertanya, "Falima ya'malil 'amilun?" Maka untuk apa lagi kita beramal? Untuk apa seorang yang beramal itu beramal? Untuk apa? Nah, apa jawaban Rasulullah coba? Jawaban Rasulullah adalah i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka beramalah kalian karena setiap orang dimudahkan untuk menuju jalan takdirnya. Artinya gini loh, takdir sudah ditulis, tapi masing-masing dari kita tahu gak takdirnya? Enggak tahu itu. Gak tahu. Kita ditakdirkan kaya, kita ditakdirkan miskin, gak tahu. Ya. Kita ditakdirkan jodoh siapa, gak tahu juga. Ya, gak tahu. Kita ditakdirkan punya anak berapapun, gak tahu juga. Bahkan kita takdirnya mati dimanapun gak tahu. Bisa jadi di Myanmar, atau di Indonesia, atau di Iran. Waduh, bisa jadi juga. Jadi karena kita gak tahu, jadi udahlah kita beramal semaksimal mungkin ya, karena kita gak tahu takdirnya. Nah, kita harus husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah telah menakdirkan yang terbaik untuk kita. Dan kita terus berjalan menempuh takdir kita sambil berhusnudzon, sambil berprasangka baik kepada Allah bahwasanya takdir Allah baik. Allah sudah menakdirkan yang terbaik untukku, tugasku tinggal beramal. Begitu, Bro. Tapi takdir itu bisa berubah. Nah, pertanyaan bagus lagi nih. Pertanyaan bagus, Masya Allah ya. Nah, sebenarnya ada perbincangan dua kutub besar nih antara yang ngomong bisa dirubah dan yang ngomong gak bisa dirubah. Tapi saya akan ngasih perspektif kayak gini. Pertama dulu, orang yang bilang takdir itu gak bisa dirubah. Alasannya kenapa? Kenapa gini? Jadi, Allah tuh kan maha tahu. Ya. Betul? Nah, dan pengetahuannya tuh itu past, present, dan future kan gitu. Yeah. Kita mah gak tahu future kita, tapi Allah tahu future kita, kan gitu. Nah, jadi ulama yang pertama bilang bahwasanya takdir gak bisa dirubah. Jadi udah aja husnudzon bahwasanya Allah telah menakdirkan yang terbaik, ya tugas kita beramal. Jadi jangan sampai gini. Jadi kalau kita bilang sekarang seseorang ditakdirkan, katakanlah ditakdirkan buruk, ditakdirkan buruk. Tapi karena di perjalanan hidupnya dia berbuat baik, jadi takdirnya diubah jadi baik. Kalau kita katakan itu, seakan-akan Allah tuh gak tahu dong dia bakal baik. Seakan-akan. Karena Allah nakdirin dia buruk dulu. Baru, ternyata dia baik. Diubahlah takdirnya jadi baik. Seakan-akan Allah gak tahu dong. Padahal Allah tahu di akhir hidupnya dia bakal baik, dia akan buruk. Nah, ini kata ulama yang pertama. Nah, kemudian ulama yang kedua, boleh kita bilang takdir bisa dirubah. Dan ada juga ayatnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Jadi Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Jadi suka-suka Allah. Sekarang Allah yang nulis takdir,
Allah juga berhak menghapusnya, Allah juga berhak menetapkannya. Nah, tapi yang kedua ini bilang ya ini hanya untuk sekedar motivasi saja untuk kita. Nah, jadi jangan sampai gini nih, orang udah dia miskin, kemudian terpuruk, pokoknya sengsara lah. Sengsara. Jangan sampai dia bilang gini, udah takdirnya udah. Nah, jangan sampai begitu. Nah, untuk motivasi bisa loh takdirmu diubah. Nah, itu untuk sebagai motivasi saja. Tapi sebenarnya Allah tahu akhir hidupnya. Misalnya orang miskin, dia akan berusaha di pas hidupnya, ternyata di ujung hayatnya dia jadi kaya, ya Allah kan tahu akhir hayatnya. Otomatis dia takdirnya ya kaya-kaya juga gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dikomparasikan gitu. Gimana, udah seru belum? Seru. Tapi apa? Tapi ya maksudnya kan katanya kan takdir itu Allah sudah mengetahui future kita. Ya. Nah, berarti kan bisa jadi Allah mengetahui misalnya kita walaupun seberusaha mungkin kita itu baik, tapi ternyata pada akhirnya ya takdirnya emang jahat, gimana tuh? Kan seharusnya kan kata Ustadz kan tadi Allah itu udah mengetahui future kita. Misalnya kita baik lah taruh, dan misalnya kita saat ini masih jahat dan kita nggak usaha, berarti kedepannya walaupun kita jahat berarti nggak benar dong gitu. Ini pertanyaan bagus, Masya Allah ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal, emang antum tahu future antum jahat atau baik? Kan enggak kan? Iya, enggak kan? Jadi maksudnya kita senantiasa sebagai muslim husnudon aja, kerjakan aja. Husnudon bahwasanya takdir kita tuh apa yang telah ditakdirkan untuk kita baik. Jadi berprasangka baik ya karena kita nggak tahu. Permisalan kayak gini. Misalnya saya nyembunyiin tangan saya di belakang punggung saya sehingga antum berdua gak lihat kan? Gak tahu. Angkanya berapa nih? Saya sekarang angkat 2 jari saya. Entah yang mana terserah di antara 5 itu. Pokoknya sekarang saya lagi ngangkat 2 jari saya. Oke? Ya. Gak lihat kan? Gak tahu kan? Lihat. Nah, sekarang saya rubah 2 jari itu. Rubah. Kan kalian gak tahu juga? Iya, gak tahu juga. Iya, jadi ngomongin takdir dirubah atau tidak itu kurang lebihnya kontraproduktif. Karena kita nggak tahu. Nah, jadi tugas kita beramal sebaik mungkin gitu. Berarti kerjakan aja. Kita nggak tahu soal takdir gitu. Itu dia. Gitu. Jadi takdirnya kita nggak ada yang tahu, Fat. Gak ada yang tahu. Jadi jalanin aja kita semaksimal mungkin. Bisa jadi Ripat nih menikah dengan salah satu perempuan yang di sini. Bisa jadi. Waduh, bisa jadi. Laki-laki bisa jadi nggak? Jangan. Nah, kalau takdir yang soal dikasih sama gender gimana, Ustadz? Nah, ini bagus nih. itu nggak ada kan? Bagus. Tapi ada itu. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang unik ya. Unik banget. Manusia itu gak diciptakan seperti malaikat. Benar. Malaikat itu gak punya pilihan, jadi pasti baik terus. Kan gitu malaikat. Ya. Nah, jadi manusia itu dikasih yang namanya free will. Apa tuh free will? Free will. Kehendak bebas. Ya, kehendak bebas. Jadi sekarang saya bisa memilih, saya mengangkat tangan saya atau saya mau menaruh tangan saya di paha, itu pilihan saya. Jadi kita gak usah mikirin gini, apakah saya akan ditakdirkan bisa mengangkat tangan saya atau tidak? Ini saya sekarang bisa mengangkat tangan saya. Nah, ada cerita unik di zaman Umar bin Khattab. Tahu Umar bin Khattab dong? Tahu. Nah, di zaman Umar bin Khattab, atau kalau nggak salah di zaman khalifah lah, di zaman kekhalifahan, tapi kalau saya nggak salah Umar bin Khattab, itu ada seorang pencuri. Di hukum Islam, tahu pencuri di gimana ya? Di hukum Islam Potong tangannya. dipotong tangan. Itu protes pencuri itu. Protes. Protes. Bilang apa? Saya kan mencuri atas takdir Allah. Lah nggak usah gitu. Terus akhirnya tetap dipotong tangannya. Kemudian khalifah ini bilang bahwasanya aku telah memotong tanganmu dengan takdir Allah juga. Dibalas lagi. Ya, Dibalas lagi. Jadi artinya kita gak bisa melegitimasi perbuatan buruk kita atas nama takdir.
Itu kan menikah sesama gender itu perbuatan buruk dalam Islam. Nah, Gak bisa dilegitimasi. Itu jadi jodoh saya, gak bisa. Karena itu pilihanmu. Kamu tuh milih itu gitu. Kecuali kalau apa yang tidak kamu pilih. Karena ada di dunia ini yang terjadi yang bukan pilihan kita, ada dong. Banjir. Siapa manusia yang mau? nggak ada. Gempa bumi, tsunami, atau turunnya hujan. Itu kan di luar kehendak kita. Baru kita bilang, oh itu takdir Allah. Tapi kalau kita berbuat buruk, gak bisa kita legitimasi, oh saya ini berzina misalnya. Oh ini takdir Allah, gak bisa. Begitu bro. Berarti kalau misalnya deh ada cewek yang kita suka terus kita doa gitu, bisa takdirnya? Bisa. Berarti berdoa terus itu. Makanya ada motivasi juga hadisnya gini. La yaruddul qadar illa du'a. Ya, langsung saya catat. Nah, jadi hadisnya la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa dalam tanda kutip menolak takdir kecuali doa. Dan itu motivasi agar kita berdoa. Tuh, Begitu, kita bro. berdoa terus berarti bisa. Tapi ingat gini, doa itu tidak semuanya dikabulkan. Benar. Tidak Doa. semuanya. Ya, benar. Karena kalau doa semuanya dikabulkan bisa jadi berabe. Berabe. Apa itu? Berabenya gimana? Berabe itu kacau. Oh, kacau. Gimana kacaunya misalnya? Gini misalnya, ada dong di sekolah ini primadona yang cantiknya bilang semuanya cantik, ada dong? Ada nggak? Ada. Primadona yang dia cantik banget sampai seluruh sekolah bilang dia cantik, ada dong? Rahasia banget, ganteng katanya. Nah, katakanlah ini dibilang primadona sekolah ya. Ya. Banyak dong yang suka. Banyak. Pasti. Termasuk katakanlah orang-orang soleh juga suka gitu. Dan orang-orang soleh ini katakanlah ada 10 orang soleh, 10 pemuda soleh menginginkan satu perempuan ini. Bayangin 10. Susah. Dan 10-10-nya ini Doa. Bisa kacau nggak kalau dikabul semua? Bisa. Kacau. Berarti yang diterima cuma yang menurut Allah baik gitu. Nah, yang itu cocok dia. gitu. Itu dia. Jadi kita Tuh. mau, Allah mau, dan yang terjadi apa yang Allah mau. Dan ceweknya pun mau gitu. Iyalah. Lah kalau Begitu. ceweknya nggak mau gimana, Pak? Ya kalau ceweknya yang nggak mau berarti itu takdirnya. Iya, itu takdirnya berarti. Ditakdirkan yang lain gitu. Begitu, bro. Jadi mungkin kan sekarang kan lagi bulan Ramadan kan. Mungkin kita Oke, bisa bulan masuk Ramadan. sedikit ke topik tersebut gitu. Iya. Jadi menurut Pak Ustadz nih, apa makna Ramadan yang sering dilupakan oleh anak-anak muda, anak sekolah gitu kan? Iya. Apalagi banyak yang mokel ya sekarang itu. Banyak yang mokel. Mokel aja ada yang videoin gitu biar viral gitu. Sampai ada Subhanallah. Allah Akbar. Ya ampun guys, buka guys. Oh iya. Nasi Padang itu. Bakat sendiri buka sendiri itu. Iya ya, subhanallah ya, Mas. Gimana tuh Ustadz? Jadi memang ya itulah. Kalau zaman dulu, zaman saya ya. Kalau zaman saya nih, zaman saya. Saya juga itu pernah tinggal di suatu kampung yang ya kampungnya gak religius lah. Otomatis ya anak-anak kampungnya juga gak religius gitu kan. Tapi di sisi itu, jadi anak-anak kampung zaman dulu, ingat ya, itu anak-anak kampung tuh ya kebanyakan atau mungkin hampir semua kebanyakan itu gak sholat. Iya. Gak sholat. Tapi walaupun gak sholat tetap puasa. Uniknya gitu. Jadi anak-anak kampung kebanyakan gak sholat tapi tetap lo puasa gitu. Tapi saya lihat zaman sekarang sholat enggak, puasa pun enggak. Nah gitu. Dan yang lebih parah di videoin tadi. Wah, itu parah banget. Tapi ya pertama ya tadi pertanyaannya, Ramadan yang sering dilupain anak muda tuh bahwasanya Ramadan tuh kan bulannya Al-Qur'an ya. Iya, Bahkan di Al-Qur'an itu disebutkan Ramadan itu dikaitkan dengan Al-Qur'an, bukan dikaitkan dengan puasa. Iya. Ramadan cuma satu kali disebut di Al-Qur'an dan dikaitkan dengan Al-Qur'an, bukan puasa. Itu pertama. Jadi yang kehilangan di anak muda tuh itu adalah spirit Qur'annya, keimanan terhadap Qur'annya. Jadi kalau udah gak punya iman, ya dia bisa gak sholat, bisa gak puasa, bahkan bisa melakukan hal-hal yang buruk yang lain. Kalau udah gak ada iman. Tapi yang luput juga bukan cuma anak muda aja kita nasihatkan, tapi juga para orang tua juga.
gimana mereka mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya. Jangan sampai anak muda hanya dididik cuma untuk ibadah ritual aja. Kamu tuh harus sholat, atau kamu tuh harus puasa, atau kamu tuh harus ini. Enggak, dididik juga keimanannya. Gitu. Jangan sampai dia dididik ibadah ritual, puasa, sholat, tapi gak ada keimanan. Gimana bisa terasa ibadah gitu? Nah, kalau yang itu Pak, apa? Yang setahun buka Al-Qur'an cuma gara-gara Ramadan gimana, Pak? Menarik tuh. Gini, hukum baca Quran apa? Bisa. Wajib, sunnah, mubah apa? Hukum Sunnah. baca Quran. Sunnah. Sunnah atau wajib? Wajib kayaknya. 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 Wajib Itu apa? kayaknya. Sunnah. Sunnah. Sunnah, Dua wajib. pendapat. Baca Al-Quran wajib tapi cuma untuk Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja. Dan itu pun di dalam sholat. Yang Dan penting Al-Fatihah. akhirnya sisanya itu baru sunnah. Oh. Sisanya. Sisanya. Hukum hafal Quran apa? Hukum hafal. 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 Bisa. Wajib atau sunnah? Oh. Wajib atau sunnah? Hukum hafal Quran. Seharusnya sunnah, karena kan Ya. bacanya kan nggak wajib. Yang Al-Fatihah doang kan yang wajib. Itu juga hafal Quran begitu. Hafal Quran wajib untuk Al-Fatihah. Al-Fatihah aja. Oh. Dan sisanya baru sunnah. Jadi Sisanya antum sunnah. sunnah ngapal kulhu, ngapal al-falah, ngapal anas sunnah itu. Tapi Nah. ada yang mengatakan bahwa kita itu wajib menghafal 10 surah untuk sholat. Karena kan Al-Fatihah nggak kehitung kan. Berarti ada 11 surah lah. Katanya harus hafal 11 surah. Nah, itu perkataan itu saya baru dapat tuh. Oh, karena kalau di nggak tahu Myanmar sebenarnya. ini minimal kita harus hafal 10 surah untuk untuk sholat ini. Kita di Dan sekolah pun kayak gitu. Kalau secara hukum antum sholat nggak baca surat pendek itu sah. Iya, sah. Ya kan? Iya, Nah, jadi artinya kalau menurut saya pendapat yang paling kuat pokoknya surat selain Al-Fatihah itu sunnah. Itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana orang Ya. dia baca Al-Quran hanya di setahun sekali doang? Ya. Nah, sebenarnya untuk bacanya ya nggak masalah, karena Al-Quran tuh turun sebenarnya tujuan utamanya untuk diamalkan dan ditadaburi. Artinya yang wajib bagi kita adalah, hadisnya juga jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Nah, tidak semua ilmu kita wajib. Misalnya apakah kita wajib belajar ilmu geopolitik? Apakah kita wajib belajar ilmu penukliran misalnya? Atau ilmu merakit bom misalnya? Kan nggak wajib. Nggak semua wajib. ilmu wajib. Ya, nggak semua ilmu Nggak wajib. semua ilmu wajib kita pelajari. Ada ilmu-ilmu yang wajib. Nah, yang wajib itu termasuk kita ilmu bagaimana caranya mengamalkan Al-Quran. Itu baru yang wajib. Tapi kalau ngomongin hukum ya, orang setahun sekali itu baca Al-Quran nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting Asal itu tadi kewajiban belajarnya. Jadi dia harus hadir tetap di majelis ilmu untuk belajar gimana ngamalin Al-Quran. Nah, jadi bukan hanya belajar membacanya, tapi apa isi kandungan Al-Quran sehingga diamalkan. Nah, itu yang wajib. Itu mah gak boleh setahun sekali itu mah. harus setiap hari. Iya. Setiap hari. Nah, sebelum masuk ke lebih ke Al-Quran atau apa, mungkin kan seperti tadi bilang nih yang mokel-mokel ini nih. Kan saya sedikit agak bingung ya dengan pemerintah Indonesia gitu kan, apalagi dengan warga-warga plus 62 lah. Karena orang yang Kristen pun kan mereka sebenarnya berhak gitu makan di warteg, walaupun ya mereka makan di depan kita, ya kita harusnya bertoleransi, malah kita mendapatkan pahala kan karena ada ujian gitu. Tapi gimana menurut Pak Ustadz lihat bahwa ada pemerintahan yang bilang warteg harus ditutup, terus juga nggak boleh makan di tempat. Adapun warga-warga yang bisa dibilang dengan agresif mengusir orang-orang yang beda agama gitu. Mungkin juga kan ada yang agama Islam, mungkin yang perempuan lagi haid, atau mungkin laki-laki ada yang lagi perjalanan gitu. Nah, gimana menurut Pak Ustadz nih? Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali nih, sangat kritis sekali. Sangat kritis banget. Bagus. Nah, by the way, atau pernah ke Bali gak? Ke Bali pernah. Traveling gitu ya? Pernah bareng teman-teman. Oh, bareng teman-teman. Teman-teman semua. Nah, alhamdulillah saya juga pernah ke Bali.
Pernah nggak pas nyepi? Pas nyepi kita nggak. Pas Enggak nyepi ya. nggak. Saya Tapi juga pernah nggak pernah lihat. pas nyepi. Nah, itu aturan di Bali gimana pas nyepi? Muslim boleh nggak adzan dipakai speaker? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa Muslim dilarang di situ? Karena minoritas. Iya. Ya, minoritas. Di Bali mayoritasnya Hindu. Hindu. Sehingga mereka merayakan memperingati atau melakukan nyepi. Sehingga seharian itu kan harus sunyi, adzan pun nggak boleh. Boleh nggak sekarang Muslim melanggar aturan itu di Bali? Tidak boleh. Tidak boleh. Begitupun harus fair dong sama di daerah lain yang mayoritas Muslim. Nah, kita fair-fairan nih. Sekarang kita kalau ke Bali, mereka nyepi aja kita nggak boleh melakukan ibadah kita seperti biasa. Nah, Mereka juga saat ke Jawa, pokoknya yang tempat ke mayoritas Muslim. Ya fair-fairan aja. Toh ini mayoritas Muslim juga. Jadi mereka yang ikut mayoritas. Termasuk kita di Burma, kita ikut misalnya apa yang dilarang oleh pemerintah. Myanmar. Kita ikut karena kita minoritas. Tapi saat orang Burma ke Indonesia harus fair juga. Nah, gitu fair-fairannya. Jadi masuknya itu karena mayoritas di situ, pemerintahannya juga ya semua pejabatnya mungkin Muslim kan, diberlakukan aturan itu ya terima aja, toh gak dilarang mutlak. Maksudnya gak dilarang mutlak tuh dia masih bisa dong makan di rumahnya kan gitu. Masih bisa makan di tempat yang kiranya tidak terlihat orang kan masih bisa. Iya, bisa. Gitu. Jadi diatur aja. Tapi kalau sampai ada peraturannya gimana tuh? Iya, justru itulah karena mayoritas. Karena mayoritas. Dan di Bali tidak mungkin diterapkan itu. Karena kita Muslim di Bali minoritas. Tapi kalau di Jawa mungkin diterapkan itu karena mayoritas. Itu. Berarti emang harus mengikuti mayoritas gitu ya. Itu. Mungkin kita bisa masuk ke kehidupan sehari-hari kita ya. Mungkin pertanyaannya kayak seperti yang kadang kita lihat di internet. Kalau tadi kan sebagai dunia nyata kan, konflik dunia nyata antara toleransi lah bisa dibilang. Nah mungkin kita bisa masuk ke internet, kayak kadang kita bisa lihat di internet itu konflik gitu kan. Nah konfliknya itu perbedaan pendapat, terus dari situ masuklah ke agama. Walaupun misalnya dari hal kecil, mungkin saya pendukung Jokowi, dia pendukung Prabowo gitu. Tiba-tiba masuknya ke agama, lah orang Islam pendukungnya ke Jokowi nih. Orang Kristen kita pendukung Prabowo. Nah, itu gimana menurut Pak Ustadz? Kan akhir-akhir ini kan banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa dibilang berarah ke agama gitu kalau konflik. Kalau dulu kan sempet tuh selama beberapa tahun kita tenang gitu. Tapi sempat juga dulu ada kejadian-kejadian juga. Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih? Oke. Pertama, konflik dulu ya. Jadi, konflik di internet, anak kira gak akan pernah habis, bener gak? Benar. Berbagai macam isu. Dan isu agama, anak kira gak akan pernah selesai juga. Gak akan pernah selesai. Jadi selalu ada perbedaan, apalagi sekarang dengan banjirnya informasi, semua pendapat masuk ke internet. Dan ya ada positif negatif. Ya positifnya jadi kita sebagai orang awam misalnya itu bisa mengkomparasikan. Oh ini ustadznya bilang boleh, oh referensinya oh ini bilang nggak boleh, referensinya kita dijelasin. Jadi kita dengar penjelasan dari sini, kita dengar penjelasan dari sini, kita tinggal milih. Oh kayaknya saya mending condong ke ini. Nah ambil. Nah itu jadi konflik tuh kalau saya lihat yang terjadi di internet itu untuk bahan renungan sehingga kita bisa memilih mana yang benar. Gitu. Terkhusus di bidang agama ya. Jadi saya juga suka lihat perbandingannya. Misalnya saya ingin membuka kembali penjelasan ulama tentang salah satu hukum. Saya tuh lihat sudut pandang ustadz ini. Oh, ini yang lebih kuat dalilnya ini gitu. Dan itu kalau urusan agama. Sekarang kalau ada konflik yang lain misalnya. Itu tadi disinggung tentang Pilpres lah. Ya, Pilpres. Misalnya Prabowo Jokowi terus menyerempet ke isu agama, itu mah apa ya kalau saya istilahkan salah satu teknik marketing aja. Kayak gini, misalnya saya jualan madu. Saya jualan madu nih, kan madu itu di Al-Quran disebut dong. Belilah madu karena disebut di Al-Quran. Apakah itu salah? Saya nggak bisa katakan itu salah juga, gitu. Karena memang benar disebutkan. Tapi kita bisa tarik ke hal yang lain misalnya. Ada yang bilang pendukung Jokowi. Saya dukung Jokowi karena Jokowi Islami. Dalilnya ini. Jokowi melakukan ini. Ya bebas aja.
Terus ini Prabowo, saya dukung Prabowo. Prabowo lebih Islami karena dalilnya ini. Dia melakukan ini. Ya bebas aja. Yang nggak boleh tuh tadi menyalahkan orang lain. Kamu kalau nggak dukung si ini, keislaman kamu diragukan. Enggak. Itu yang salah. Tapi kalau hanya mendukung, ya boleh-boleh saja. Jadi bedakan antara kita memegang suatu pendapat sama kita merendahkan pendapat orang lain. Kita bisa memegang suatu pendapat yang kita yakini, bebas-bebas aja. Tapi apakah boleh merendahkan pendapat yang berbeda? Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu, Bro. Nah, tadi kan ngomongin soal konflik nih. Kan kita juga lagi ada konflik antara agama Islam gitu. Di agama Islam pun kan banyak sekali. Nah, itu sebenarnya saya masih sedikit bingung gitu. Karena menurut saya kan kalau agamanya satu, kenapa harus ada banyak macam-macamnya? Kayak kalau di Myanmar kan ada Surti, terus ada Culia, banyak lagi gitu kan. Nah, maksud saya itu kenapa tidak satu, dan itu pun berbeda-beda hukumnya. Mungkin mohon maaf kalau ada yang bilang kayak hukumnya kalau kentut boleh pas wudu gitu. Ada pun yang bilang itu membatalkan wudu. Nah, itu sebenarnya gimana ya? Saya aja kadang bingung nih, apalagi kan bapak saya kan bisa dibilang Myanmar dan ibu saya Indonesia. Jadi saya ngikutin yang mana saya bingung. Jadi kadang kalau saya ke masjid Indonesia saya ikutin Indonesia, kalau ke masjid Myanmar saya ikutin Myanmar hukumnya. Nah, itu gimana tuh, Pak Ustadz? Iya, bagus. Tadi yang kentut boleh kayaknya enggak deh. Wudu ada di Myanmar. Masa? Ada. Jadi kentut tidak membatalkan wudu? Tidak. Ada. Saya baru tahu. Nah, makanya itu saya aja bingung loh. Kok ada gitu? Tapi kalau saya belajar di sekolah di SCID bahwa tidak boleh itu. Tapi ada pun yang mengatakan itu boleh. Berarti kita bagi dua dulu nih. Kalau di fikih itu dibagi dua. Ada yang namanya khilaf mu'tabar, ada yang namanya khilaf ghairu mu'tabar. Artinya apa? Khilaf mu'tabar itu artinya diakui. Perbedaan yang diakui. Nah, ghairu mu'tabar artinya pendapat yang tidak diakui. Pertanyaannya diakui sama siapa? Sama ulama. Nah, kayak gini misalnya. Di Indonesia ada pendapat aneh juga. Pendapat anehnya apa? Pendapat anehnya bahwasanya wanita gak wajib menutup rambutnya. Itu kan pendapat aneh. Ya. Itu bagian dari perbedaan, ya perbedaan. Tapi itulah perbedaan ghairu mu'tabar, perbedaan yang tidak diakui. Kayak tadi itu termasuknya perbedaan ghairu mu'tabar. Karena itu jarang dikenal atau bahkan mungkin tidak ada dikenal. Kita buka kitab-kitab fikih, hampir semua madhab ini yang saya ketahui itu bilang ya kentut ya membatalkan wudu. Gitu. Artinya kalau ada seseorang yang zaman modern ini berpendapat seperti itu, ya itu masuklah khilaf ghairu mu'tabar. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya ini khilaf yang diakui, khilaf yang tidak diakui? Itulah kita fungsinya bertanya kepada ustadz. Nah, kalau ustadz itu tahu bahwasanya di madhab ada di Islam tuh ada madhab-madhab. Boleh kita misalnya kayak tadi atau kasus di Myanmar ikut sholatnya tata cara Myanmar, di Masjid Indonesia ikut tata cara yang ada di situ. Itu masih perbedaannya perbedaan mu'tabar yang diakui. Termasuk saya juga begitu, kan saya juga taraweh di Masjid Myanmar ini ada 3 kali selama Ramadan ini, sampai sekarang 3 kali. Itu saya ikut, kunutnya beda kan, kunutnya tuh di sebelum ruku. Kalau saya kan imam di Masjid Indonesia sini kunutnya setelah ruku. Nah, kalau di sini kunut, dan saya ikut. Dan saya tahu itu bahwasanya itu madhab Hanafi. Nah, jadi selama perbedaan itu masih luang lingkup yang diakui, kita boleh ikut. Tapi kalau sampai yang perbedaan itu yang aneh-aneh, nah tanyain ke ustadz. Kalau ustadz bilang itu ghairu mu'tabar, ya jangan ikutin. Kayak tadi misalnya contohnya saya bilang, ada yang bilang bahwasanya wanita tidak wajib menutup rambutnya, atau bahkan ada di Vietnam tuh saya dengar bahwasanya ada yang ngakunya Islam tapi dia bilang sholat gak wajib. Itu kan aneh tuh. Sholat gak wajib gimana? Aneh itu, makanya perbedaan yang tidak diakui. Tapi kan dari berbagai pendapat kan tadi seperti ada Sundi dan segala macam gitu. Mungkin bisa dikasih tahu mungkin sejarah awalnya terbagi itu gimana sih? Kalau
misalnya di Kristen kan ada dua, langsung dipisah gitu, Kristen sama ada yang Protestan gitu. Jadi emang dipisah dua. Nah maksudnya kalau Islam ini kan gak dipisah dia, tetap naungannya Islam, tapi di bawahnya itu banyak cabang tuh, cabangnya banyak-banyak. Dan bisa dibilang saya masih sangat bingung karena cabangnya itu banyak, saking banyaknya itu kita nggak tahu nih yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan kita nggak bisa nentuin. Oh menurut saya yang ini nih benar. Kalau Kristen kan jelas gitu ada dua gitu. Ya kalau saya nggak setuju Kristen ya udah saya Protestan gitu. Nah kalau di Islam kan banyak banget itu cabangannya, dan juga itu masih Islam gitu. Nah itu gimana sejarahnya, mungkin bisa diceritakan. Emang dari awal itu udah kayak gitu kah, atau emang banyak cabang kah gitu Pak? Pertanyaan bagus sekali. Tapi kalau untuk yang Kristen ya, yang saya tahu itu juga hampir sama kayak Muslim. Dalam arti gini, yang Protestannya juga mereka beda-beda juga di bawahnya. Begitupun pula yang Kristen apa yang bukan Protestan, Katolik. Katoliknya juga di bawahnya beda-beda juga. Itu yang saya tahu. Nah, sekarang di Muslim. Di Muslim bisa dibagi dua kutub besar yang ada sekarang sebenarnya. Ada Sunni, ada Syiah. Kan Syiah mereka gak ngaku Sunni, gak ngaku Ahlu Sunnah, mereka Syiah. Dan Ahlu Sunnah pun gak ngaku Syiah. Nah, itu bedanya. Nah, baru di Syiah nanti beda-beda lagi. Di Sunni lagi beda-beda lagi. Nah, gitulah. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan apa deh? Syiah sama Sunni ini. Karena Syiah itu berbeda-beda lagi, jadi saya bilang yang paling ekstrim aja misalnya ya, yang paling ekstrim. Ada yang namanya Syiah Rafidhah. Nah, Rafidhah ini dia ya perbedaannya dia malah mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, bahkan Ibunda Aisyah dicela sama mereka. Nah, kalau kita kan dipuji Abu Bakar, Umar, Utsman, kita memuji mereka. Nah, jadi kalau Syiah udah mencela, mereka gak akan dong nerima hadis dari Aisyah misalnya. Mereka gak akan dong nerima hadis dari Abu Bakar, Umar. Berarti itu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, itu perbedaan yang paling signifikannya. Walaupun nanti katanya Syiah tuh gak semuanya kayak gitu. Ada Syiah yang tetap suka sahabat juga. Nah, jadi makanya tadi Syiah tuh di bawah-bawahnya beda-beda lagi. Sunni di bawahnya beda-beda lagi. Termasuk karena ini lagi hangat saat Khomeini wafat. Kan otomatis ini pemimpin Iran, pemimpin spiritualisnya Iran, otomatis dong orang Syiah harus berkabung. Tapi saya dengar juga ada dia orang Syiah tapi malah senang sama Khomeini wafat. Artinya Syiah pun beda-beda juga. Nah, begitupun pula sekarang Sunni, kita ngomongin Sunni. Tadi dibilang Surti, Culia, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat konteks Indonesia lah, konteks Indonesia, NU, Muhammadiyah, apalagi yang ditahu? Yang paling besar dua kan? Yang paling besar dua. Nah, itu. Dan ada orang-orang lain. Nah, sekarang kalau ngomongin penyebabnya apa? Sebenarnya sama kayak penyebab bedanya madhab. Sekarang penyebab bedanya madhab apa? Sama kayak penyebab bedanya sahabat. Sahabat pernah beda? Pernah loh. Nih ceritanya kayak gini. Nah, pada suatu ketika Rasulullah mengutus para sahabat. Kemudian Rasulullah bilang kayak gini, la tusalliyanna illa fi bani la tusalliyannal asra illa fi bani Quraidah. Yang artinya gini, kalian pergi tapi jangan sholat asar kecuali udah sampai di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tujuannya. Jadi Rasulullah mengutus sahabat pergi ke Bani Quraidah. Kalian jangan sampai sholat asar kecuali di sana. Gitu. Jadi artinya mungkin ini perkiraannya waktu-waktu duhur lah. Atau misalnya dekat-dekat ke asar. Nah, pokoknya intinya kayak begitu. Pokoknya ternyata di jalan waktu asar masuk. Belum nyampe nih. Belum nyampe waktu asar udah masuk. Kok bisa tahu tuh? Bisa tahu apa? Waktu asar masuk kan matahari. Matahari. Dulu bukan zaman jam. Ya, makanya bisa aja kan ada jam gitu. Waktu asar tuh ditentukan saat bayangan suatu benda sama besarnya dengan benda tersebut. Kirain ada Muslim Pro gitu. Asar. Nah, jadi waktu asar masuk nih, matahari udah segini. Jadi udah masuk waktu asar. Itu para sahabat beda, Bro. Perbedaan pendapat. Kelompok pertama sahabat bilang gini, kita harus sholat asar.
Kenapa? Karena Al-Quran udah bilang bahwasanya sholat tuh ada waktunya. Iya, ada waktunya. Kita nggak bisa, misalnya sekarang kita ikut perintah Rasulullah terus ngelanggar Al-Quran, nggak bisa kita. Ya. Nah, kemudian kenapa dong Rasulullah merintahkan seperti itu? Maksud Rasulullah suruh kita bergegas, suruh kita cepet-cepet, usahain waktu asar udah di sana. Tapi kan kita nyatanya nggak bisa, waktu asar udah hampir habis ini. Nah gitu, jadi kelompok pertama sahabat akhirnya dia sholat. Tapi kelompok kedua nggak mungkin. Al-Quran nyuruh kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah udah merintahin sesuatu, kita nggak boleh dong melanggarnya. Sekarang kata-kata Rasulullah jelas gitu. Jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, itu perintah jelas. Kami nggak mau sholat asar kecuali di sana. Akhirnya mereka pergi dan akhirnya mereka sholat asar setelah masuk maghrib. Jadi di luar waktu asar. Tapi mereka tetap ikut perintah Rasulullah tadi. Akhirnya mereka sholat di tempatnya kan, di tempat yang Rasulullah suruh gitu. Nah, udah beres, ya dilaporin dong ke Rasulullah. Jadi saat balik lagi, lapor Rasulullah. Rasulullah, ini kelompok sahabat gini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah membenarkan keduanya. Tuh. Jadi yang sholat asar di jalan bener, yang sholat asar di Bani Quraidah bener. Jadi padahal perintahnya sama loh, sama-sama perintah Rasulullah, sama-sama perintah Al-Quran, tapi hasilnya bisa beda karena interpretasinya beda. Tapi dua-duanya bener. Kalau zaman sekarang kayak gitu udah diviralin kan? Ini sholat nih. Nah kayak gitu bro. Jadi perbedaan dalam Islam itu luas. Jadi Rasulullah pun kan memimpin sholat sahabat itu bertahun-tahun kan. Artinya Rasulullah kadang kunut, Rasulullah kadang nggak kunut. Akhirnya outputnya ya ini madhab ini kunut, madhab ini nggak kunut. Karena memang Rasulullah juga kadang kunut, kadang nggak kunut. Rasulullah misalnya ini bismillahnya jahar, ini bismillahnya sir. Ya Rasulullah juga ngelakuin dua-duanya. Rasulullah kadang bismillahnya keras, kadang bismillahnya pelan. Akhirnya ini madhab yang milih keras, ini madhab yang milih pelan tuh. Jadi indah kan. Kita bisa milih dua-duanya, bro. Nah, berarti itu ya sama aja kayak kan saya kan sering sholat zuhur di masjid. Nah, terus juga sholat Jumat kan. Saya sering banget ngelihat anak-anak internasional sini wudhu dan masuk ke dalam masjid sambil pakai kaos kaki. Nah, dulu saya pas masih di sekolah Muhammadiyah dilarang dengan tegas. Dilarang untuk memakai kaos kaki ke dalam masjid. Oh, dilarang. Nah, pas saya datang ke sini, saya langsung kaget. Wudhu terus masuk. Wudhunya pakai kaos kaki enggak? Enggak. Ada. Wudhunya pakai kaos kaki? Iya, ada. Berarti basah dong? Iya, basah. Itu saya kaget. Saking malesnya itu. Itu udahlah wudhunya pakai kaos kaki, masuk masjidnya basah-basahan lagi. Masuk basahan. Oh. Terus saya langsung kaget. Ini emang kepercayaan sini atau emang kayaknya aja ini yang berfirasat kayak gini. Nah, kalau kayak itu kayak gimana, Pak? Ya, pertama untuk pendapat Muhammadiyah saya nggak tahu ya, ternyata ini insight baru untuk saya bahwasanya antum saat sekolah di Muhammadiyah dilarang untuk pakai kaos kaki ke masjid. Ya, dengan tegas. Nah, adapun untuk kaos kaki di masjid itu tidak masalah. Apa masalahnya? Pakai kaos kaki ke masjid gitu. Tapi yang kalau basah ya masalahnya hanya itu aja, membasahi karpet aja gitu. Tapi kalau wudu sambil pakai kaos kaki, itu yang masalah. Karena saat kita berwudu itu kita harus yang namanya tadlik. Tadlik itu kita memijit sampai air tuh dipastikan sampai ke kulit. Jadi kalau kita hanya katakanlah kita hanya nendang kalau nendang air banyak ya, ditendang airnya. Nah, itu tidak itu salah, itu suatu kesalahan. Yang benar adalah kita membasuh benar-benar dengan tangan sampai mata kaki. Nah, gitu. Nah, jadi untuk masuk masjid ke pakai kaos kaki itu gak masalah, yang masalah wudu sambil pakai kaos kaki. Nanti tinggal ditarik ke anggota wudu yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang berwudu tapi lengannya tetap panjang misalnya. Dibasahin. Nah, itu juga salah juga. Nah, kayak gitu. Tapi kan kena kulit juga tetap tuh, Ustaz. Nah, tapi ini kena kulitnya harus pakai tangan lagi. Oh. Dibasuh. Berarti harus kena. Itulah yang namanya membasuh.
Kalau hanya kena air kan nggak basuh airnya. Mohon maaf ya, mungkin kalau disabilitas gimana tuh? Nah, kalau disabilitas dia diwudukan. Oh, nggak boleh wudhu sendiri? Kalau darurat wudhu sendiri. Oh, artinya darurat berarti nggak ada yang wudunya. Nemenin. Kalau ada yang nemenin, itu diwudukan. Jadi dibasuhin. Kalau misalnya nih cuma ada misalnya pacarnya gitu. Nah, gimana tuh? Kan itu kan beda darah. Seharusnya kan membatalkan. Ini pertanyaan bagus banget, Masya Allah. Iya, seharusnya membatalkan tuh. Wih, keren banget ini pertanyaannya. Jadi, nah terus ada kaidah fikih gini, ya begini. Aduh, ini pertanyaannya bagus banget. Sulit terjawab ya. Nah, jadi yang disabilitas dia gak mampu basuh wudhu sendiri, tapi cuma ada non mahram. Nah, sekarang non mahram kalau dia sampai pegang kan haram pegang. Ya haram pegang. Batal. Tapi di sisi lain dia harus dibasuhin. Pandangan saya sementara sekarang dia tetap sendiri. Oh, tetap sendiri. Tetap usaha sendiri. Tetap sendiri. Karena itu termasuk pengecualian karena bukan mahram. Ya, bukan kecuali mahram. kalau masih ada mahramnya. Mereka tetap harus semuanya, misalnya muka, tangan harus. Iya, yang tersisa. Oh, yang tersisa. Kalau misalnya mohon maaf berkata sampai sinilah. Berarti nggak dibasuh lah. Nggak dibasuh kan? Mau basuh apa coba? Ya, bisa aja. Kecuali kalau masih ada sisa siku. Oh, siku. Berarti dibasuh sikunya aja. Berarti sikunya aja. Nah, gitu. Oh, berarti sesisanya gitu. Sesisanya. Kalau yang pakai prostetik arm gimana tuh, Pak? Nah, itu nggak perlu dibasuh. Nggak perlu. Nggak perlu. Oh. Apalagi kalau yang misalnya ada elektriknya nanti strobo. Berarti agak banyak juga ya yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Iya, banyak banget. Mungkin kita tadi kan lagi ngomongin Rasulullah bahwa masih sedikit bingung nih. Apakah Al-Quran pernah mengatakan bahwa Nabi itu sampai udah titik sampai Nabi Muhammad gitu? Apakah masih ada lagi atau cuman segitu gitu Nabi itu? Iya, di Al-Quran ada bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Dan Nabi Muhammad pun sendiri mendeklar bahwasanya beliau adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Begitu. Nah, mungkin agak sedikit gimana ya? Agak sedikit off deh kalau saya tanya. Misalnya ada yang ngakuin bahwa mereka itu nabi dan emang nah, kita kan nggak tahu kan apakah beneran nabi atau tidak. Itu gimana caranya kita mengetahui bahwa itu benar nabi atau bukan? Karena kan pada zaman Nabi Muhammad kan banyak tuh yang meragukan. Dan mungkin pada saat saya di zaman itu pasti saya meragukan juga. Nggak mungkin saya langsung mengikuti Nabi Muhammad. Saya akan mengkritisi gitu. Dan pada zaman sekarang saya melihat ada yang mengakui nabi dan nggak tahu lah itu benar apa tidak. Dan juga banyak orang yang mengatakan kalau udah ada yang ngakuin nabi, wah orang gila nih kan. Pasti orang-orang ngomong seperti itu. Nah, gimana kita bisa yakin bahwa dia itu bukan nabi walaupun di Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu yang terakhir. Mungkin kan bisa jadi nggak ada yang tahu kan, Allah menurunkan kitab selanjutnya kita juga nggak tahu, terus ada nabi beneran, terus kita nggak mercayainya gimana tuh? Masya Allah, dari tadi Atap di pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Karena emang sudah banyak di sekolah itu banyak pertanyaan. Iya bagus. Nah, dari tadi sambil antum nanya panjang tuh saya sambil ingat-ingat ayatnya dan alhamdulillah teringat ayat itu. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah seorang ayah dari salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Itu ayatnya tuh. Nah, kemudian sekarang seseorang laki-laki yang namanya Muhammad itu datang dengan klaim bahwasanya beliau adalah nabi. Kan gitu. Tadi Atap bagus. Mungkin kalau kita berada di zaman Rasulullah, mungkin kita juga ragu bahwa beliau nabi. Nah, sekarang apa yang bisa membuat kita ragu kepada seseorang dan apa yang bisa membuat kita percaya seseorang? Kayak gini misalnya saya tanya, Altaf, Rifat, Altaf, apa yang bisa membuat Altaf percaya sama Rifat dan apa yang bisa membuat Altaf gak percaya? Kalau simpelnya jawabannya track record dong.
Ya, track record. Kalau Rifat sebelumnya sering bohong atau suka bohong atau sekali aja pernah bohong, ya Atap nih pasti ragu-ragu minimal ragu-ragu atau bahkan nggak percaya. Iya. Tapi sekarang kalau track recordnya Rifat baik, ini Rifat nih nggak pernah bohong, otomatis dong mau ragu pun, dia nggak pernah bohong sih, gitu kan? Dia nggak pernah bohong. Kapan track recordnya dia bohong? Nah, kita tinggal lihat aja track record Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah gak bohong. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ngaku Nabi, ini sebelum ngaku Nabi ini, dikenal julukannya apa tahu coba? Apa tuh? Al-Amin. 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 Al-Amin tuh artinya orang yang terpercaya. Ibaratnya nih, dari mulai brojol Nabi Muhammad sampai jadi Nabi, itu gak pernah berbohong, apalagi dari setelah jadi Nabi. Begitu. Jadi tinggal dicek aja klaim itu. Jadi gimana caranya kita bisa percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Nabi? Klaimnya kita uji dengan lihat track recordnya. Itu pertama dari track record. Ada lagi hal lain yang bisa kita lakukan? Ada lagi. Kita uji kebenaran apa yang dia bawa. Yang dia sampaikan apa? Kan Al-Quran. Oke, kita sama-sama uji kebenarannya. Apakah ada sekarang sebuah kitab di bumi ini yang bertahan keasliannya selain daripada Al-Quran? Udah nggak ada. Cuma Al-Quran yang setiap zaman pasti ada yang hafal. Setiap zaman ini pasti ada yang hafal. Sekarang kita datangkan satu orang aja di bumi ini yang hafal Injil, satu orang aja, satu. Nggak ada yang hafal Injil dari awal sampai akhir. Tapi yang hafal Al-Quran dari awal sampai akhir banyak. Apalagi di Indonesia. Makanya terjaga keasliannya. Itu pertama tuh mukjizat Al-Quran, terjaga keasliannya. Keasliannya dulu aja. Sekarang tinggal dilihat isi kebenarannya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, Al-Quran tuh nantang loh. Nantang apa? Nantang kalau kalian masih ragu kepada Al-Quran, kalian berikan satu surat aja yang sebisal Al-Quran. Dan sampai sekarang tantangannya itu belum ada yang bisa membantah. Belum ada yang bisa melakukan sampai saat ini. Sampai ChatGPT pun, dan saya sudah coba. Sudah coba. Saya suruh tuh ChatGPT atau DeepSeek waktu itu. Saya coba kamu buatkan surah yang semisal Al-Quran. Dia jawab gak bisa. Coba antum coba sendiri. Gak bisa dia. ChatGPT-nya Islam juga tuh. Karena gini kan, saya sedikitnya belajar tentang AI juga kan. Kan AI itu dia belajar dari semua database informasi. Dan kalau sekarang kan ada yang viral tuh yang nanya orang barat, kalau ChatGPT, dia tanya ke ChatGPT, kalau kamu disuruh milih agama apa yang kamu pilih? Dia jawab Islam. Karena cuma Islam satu-satunya agama yang referensinya luas. Al-Qur'annya terjaga keasliannya. Kemudian hadis-hadisnya bisa dicek. Banyak juga. Beda sama sekarang kalau kita mau misalnya tujuan kita kitab Injil misalnya. Itu Injil versi mana? Versi barat beda lagi, versi Indo beda lagi. Versi tahun 2020 beda lagi, versi tahun 1900-an beda lagi. Kemudian bahasa aslinya mana gak ada juga. Kan kalau antum baca kitab Injil kan cuma sekarang kalau mau bahasa Indonesianya bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesianya aja. Kalau mau bahasa Inggris bahasa Inggrisnya aja. Sedangkan Al-Quran harus tetap dicantumin bahasa Arabnya. Dan itulah yang terjaga keasliannya. Jadi tinggal uji orang yang menyampaikannya, kemudian uji isinya. Dan isinya Al-Quran bro, berbicara tentang sains, tentang segala macam, dan itu terbukti zaman sekarang. Antum nanti tinggal cek aja kebenaran sains dalam Al-Quran, banyak tuh. Intinya apa? Rasulullah loh, gak tahu loh sains yang ada di zaman mendatang. Tapi Al-Quran menyatukan itu, berarti kan itu otomatis bukan dari Rasulullah sendiri. Apalagi mukjizat yang lainnya, Rasulullah udah sepakat, ini ahli sejarah, bahwasanya Rasulullah tuh ummi. Tahu ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kirain umi ibu kan? Iya, kita tahunya umi ibu. Kalau umi ibu tuh, umi ibu juga. Ibuku. Nah, umi gak bisa baca, gak bisa tulis. Artinya apa? Artinya apa yang beliau bawa bukan dari diri beliau sendiri. Masa orang yang gak bisa baca, gak bisa tulis, itu bisa membuat sesuatu seindah itu dan ngomongin masa depan juga.
ngomongin masa lalu, ngomongin masa depan, sains yang Rasulullah pasti gak tahu gitu. Ngomongin laut, ada dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah, tinggal dicek. Begitu bro, diuji keasliannya, diuji yang membawanya. Nah, itu kan bisa dibilang kitab-kitab yang diturunkan kan ada 4 dari Allah. Dan yang terakhir itu Al-Quran. Betul. Sebelum Al-Quran, Injil. Betul. Nah, terus ada Taurat dan Zabur. Nah, Taurat dan Zabur. Dan ini sebenarnya saya sempat nanya di kelas gitu. Karena kan sekarang kan kita nggak ada guru agama ya. Ada guru agama tapi bisa dibilang bukan bidangnya. Ya, bukan bidangnya. Betul. Dan saya menanyakan ini bahwa jika seandainya kita ngikutin Injil, seharusnya kita tidak salah dong. Dan Taurat pun kita tidak salah gitu. Seperti kalau di dunia nyata kita belajar buku, kalau yang sekarang kurikulum Merdeka, sebelumnya kurikulum 2013. Kalau kita belajar yang 2013 tidak apa-apa juga. Walaupun ya mungkin ketinggalan informasi, tapi ya seharusnya nggak bermasalah gitu. Nah, itu sebenarnya kita apakah bisa dibilang kan kenapa harus 4 nih kitabnya gitu? Apakah itu Allah ragu terus dia 1 2 3 4 terus sampai 4, terus apakah bakal ada lagi, kan kita nggak tahu juga kan. Dan maksud saya itu kalau misalnya kita ikut Injil seharusnya nggak bermasalah gitu. Nah, pandangan Pak Ustadz itu gimana nih? Bagus banget bro, masya Allah. Pusing. Karena kita emang kan udah banyak pertanyaan yang udah disiapkan gitu. Bagus. Nah, pertama sebenarnya bukan cuma 4 kitab. Ada lagi, tapi yang sampai ke kita namanya cuma itu. Oh, berarti ada lagi. Ada lagi berapa yang lain. Nggak tahu tuh. Ada berapa nggak tahu, tapi yang sampai ke kita namanya cuma 4 itu. 4 terakhir. Sebagaimana Nabi, kan kita yang tahu, kita 25. tahunya 25 padahal tapi banyak ribuan kan gitu. Nah, kalau gitu. Kitab kan maksudnya itu 4 terakhir atau emang diambilnya yang terkenal aja itu? Itu yang sampai aja ke kita namanya. Oh, yang sampai aja. Yang sampai ke kita namanya. Nah, itu kitab. Nah, bagus tadi pertanyaannya. Boleh gak kita ikut Injil? Jawabannya boleh banget. Berarti Injil itu sekarang? Tunggu, jangan dipotong dulu. Boleh banget. Tapi antum harus pastiin Injil itu Injil yang diturunkan Allah. Nah, caranya? Nah, sedangkan semua kitab sebelum Al-Quran itu semuanya tidak terjaga keasliannya. Tadi saya bilang, datangkan satu orang yang hafal Injil dari awal sampai akhir. Satu orang aja, nggak ada. Artinya apa? Artinya sangat mudah sekali direkayasa, dimanipulasi sesuai kepentingan itunya, rahib-rahibnya. Dan itu udah terbukti banyak kontradiksi di dalam Injil. Dan sekarang kalau kita tanya mengenai Injil pun, itu kan ada surat-surat yang namanya Matius, Markus, dan itu kan Matius, Markus kan ada yang bilang bahwasanya itulah penulis surat itu. Markus itu penulis surat Markus, atau ada yang bilang juga murid Markus menulis kata-katanya Markus kayak gitu. Ada nama-nama tuh di surat itu yang saya tidak begitu berdalami, tapi saya tahu gitu. Nah gitu. Jadi korek aja kalau salah. Pokoknya orang Kristen sendiri tahu itu bukan firman Tuhan semua gitu. Semuanya Injil itu bukan firman Tuhan gitu, Pak. Bahkan ada yang ditulis sama ya istilahnya pendeta-pendetanya lah gitu. Jadi pastiin bahwasanya itu dari Allah, makanya boleh diikuti. Tapi kalau nggak terbukti itu tidak bisa dipastikan bahwasanya itu dari Allah, ya jangan diikuti. Berarti kalau dari Allah boleh? Dari Allah boleh. Dan kita harus mastiin itu 100%. Harus mastiin. Tapi kalau Al-Quran kan kita nggak perlu mastiin lagi. Udah terbukti. Udah banyak banget yang ngapalnya, banyak banget. Kemudian sampai ke kita utuh, kita mau ke negara manapun Al-Quran gitu-gitu aja. Gitu. Berarti kita harus nyari bener-bener yang dari Allah gitu. Gitu. Sebagaimana gini, boleh gak ikut Nabi Isa? Ya boleh, kalau di zaman Nabi Isa. Dan Nabi Isa, kalau Nabi Isa pun udah bilang bahwasanya setelahku akan ada Nabi penutup. Otomatis kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita tuh udah ikut semua Nabi sebelumnya loh. Karena semua Nabi sebelum Nabi Muhammad itu udah menyampaikan risalah Nabi terakhir ini. Begitu bro. Berarti keren juga ya jadi Nabi Muhammad. Keren. Penutup gitu. Kita ikut Al-Quran itu udah otomatis, kita ikut kitab-kitab sebelumnya otomatis udah. Nah gitu bro. Jadi cuma Al-Quran nih yang dijaga, yang Allah sendiri yang jamin,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi penjagaannya langsung dari Allah, Bro. Gitu, Bro. Gitu. Gimana logika antum udah berkobar-kobar gitu? Berkobar-kobar sekarang nih. Masya Allah. Kita terlalu apa ya? Terlalu kritis, mungkin kita bisa masuk ke yang lebih simpel. Oke, yang simpel. Ini mulai penutupan nih. Iya. Mulai turun. Yo. Gimana, Pat? Fat, gimana deh? Mungkin bisa yang lebih simpel gitu. Mungkin kalau penonton deh terlalu pusing deh kita ngomongin apa gitu. Apa, Pat? Kalau yang simpel ya. Palingan tuh gimana ya? dia udah pusing dengan jawaban tadi dia. pusing ya teh. Masya Allah. Mungkin yang paling simpel itu kayak buka puasa gitu-gitu loh. Apalagi kan iya. kayak Kan buka puasa kan kalau nggak salah ya, Apa? di Al-Quran atau hadis saya pernah baca buka dengan yang manis-manis, contohnya kurma kan. Nah itu wajib atau tidak, Pak? Nah, ini koreksi nih, bahwasanya yang ngomong berbuka dengan yang manis itu bukan Al-Quran, itu bukan hadis, Bro. Tapi itu produsen makanan manis. aduh. Marketing lagi berarti balik ya. Bener, Marketing serius. lagi. Antum cari hadis Al-Quran, Anda bisa pastikan nggak ditemukan yang bilang itu. Berarti Marjan berarti ini. Iya. Marjan ini. Marjan itu. Nah, Sponsor itu. kali sponsor. Tapi kalau yang bilang berbuka dengan kurma itu ada. Ada. Nah, jadi khusus kurma nih. Jadi nggak usah ditarik ke kurma manis, berarti yang manis-manis boleh. Nggak usah gitu kayak gitu. Jadi kurma. Jadi 3 pilihannya. Jadi Rasulullah itu mengedepankan pertama rutob. Rutob tuh kurma basah. Antum pernah nyoba kurma basah? Kurma basah belum. Nah, itu enak banget. Saya pernah nyoba 1 kali di Indonesia. Jadi itu memang kurma basah tuh jarang. Kenapa? Karena itu ngirimnya itu harus pakai freezer. Karena harus dingin terus. Karena akan ada pembusukan. Kan artinya kurma ini baru dipetik. Ya seperti buah pada umumnya, kalau dia di suhu ruang akan busuk. Otomatis dikirimnya harus tetap dingin. Jadi memang itulah jarang. Kemudian yang kedua, kurma kering. Nah, kalau kurma kering kan banyak di kita karena memang dikirimnya suhu ruang pun aman. Nah, jadi kalau nggak ada rutob, kurma kering. Jadi kalau nanti ada kesempatan rutob, kayaknya di Myanmar belum ada, tapi kalau di Indonesia udah ada itunya, yang distributornya. Nah, kalau ada rutob, kalau nggak ada tamer itu kurma kering. Kalau nggak ada baru air. Nah, itu urutannya. Tapi untuk yang manis itu justru kesehatan pun melarang. Karena nanti akan ada lonjakan gula darah. Iya. Pokoknya dengan yang manis-manis Marjan. Kayak saya kita gitu malah sebut merek. Antum yang mancing sebut merek. Nah, terus dulu Energen juga pernah bikin iklan gini. Berbuka kan dengan yang kurma, tapi dia bilang bukanya dengan Energen kurma. Itu gak dihitung itu. Oh, ada Energen kurma. Ada. Oh. Ada sebelum Covid iklannya. Yeah. Oh. Sebelum Covid. Sekarang dia bikin iklan Energen kurma, kemudian dia sampaikan hadis itu bahwasanya berbuka dengan kurma, tapi dia nyuguhin Energen kurma. Sama Itu. aja dong. Ya, jadi itu gak dihitung kurma. Gitu. Sampai sekarang nggak ada kan itu? Nah, tapi itu sekali lagi itu bukan suatu kewajiban. Jadi antum buka selain dari yang 3 ini, buka langsung dehu ya gak apa-apa. Buka langsung dehu gitu. Buka langsung bala-bala gitu, gak apa-apa. Nah, ngomongin kurma deh, saya kan gak suka kurma deh. Oke. Karena bisa dibilang teksturnya agak aneh lah. Oke. Nah, itu apakah ada yang misalnya kan kurma kan banyak tuh kan. Ada yang lembek banget, ada yang manis, ada yang rasanya hambar gitu-gitu. Mungkin ada rekomendasi kurma yang harus dicoba gitu. Saya mungkin yang nggak saya suka itu kayak terlalu lembek atau kadang kan. Jadi maksudnya antum nggak suka beberapa jenis kurma aja? Nah, nggak tahu tuh. Atau enggak? Antum terakhir makan kurma kapan? Wah, sebelum Covid ya aja. Weh, Serius. Jauh banget. Iya, kadang emang nggak 6, suka 7 kurma tahun. itu. Dan udah berapa kali makan kurma? Ya, pokoknya pas dulu itu sebelum Covid kan emang dipaksa untuk makan kurma pas buka gitu kan. Nah, pas nyoba itu saya makan 1 aja agak mual gitu. Oh, men.
Jadi gitu, Ustaz. Harusnya, tapi antum enggak gini aja. Kurma tuh jenisnya enggak terlalu banyak. Ya, Mungkin di bawah 10 mungkin. Oh. Jadi masih bisa terjangkau. Jadi kalau antum sekarang antum kumpulin ada kalau saya mau saranin tadi minta saran kurma ajwa atau mejol. Ada di Myanmar ini. Nah, nggak tahu Myanmar. Kalau Indonesia ada. Kalau Myanmar nggak tahu. Nah, itu seperti apa itu yang tadi? Kalau mejol itu biasa dibilang rajanya kurma dari sisi besarnya, paling besar. Mungkin seginilah seukuran mic. Nah, gede banget tuh. Nah. Lumayan. Tapi kalau kurma ajwa itu terkenal karena dia penangkal sihir, Bro. Tahu nggak ada kurma yang bisa menangkal sihir? Nggak tahu tuh. Itu nangkal sihir tuh kurma. Kurma ajwa tapi. Berarti kalau mau disantet makan itu aman. Aman. Dan bukan hanya penangkal sihir, Bro. Penangkal racun, Bro. Berarti kita bisa buka puskesmas gitu loh. Jadi bisa. tuh hafalin namanya kurma ajwa. Kurma ajwa coba. Nah itu. Jadi kalau saran 2 itu. Jadi coba kurma ajwa atau mejol. Kalau mejol sih nggak ada spesialnya di hadis. Yang spesial di hadis tuh di ajwa. Hitam ya dia. Nah, hitam. Tapi dia kulitnya kan kering kan? Kering. Waduh, kering. Tapi coba dulu aja 1 lah minimal. 1. Nanti kalau misalnya pindah ke mejol. Mejol itu kulitnya yang gede. Nah, itu ada kira agak basah. Agak basah. Agak basah. Jadi, gitu, Bro. Agak aneh juga kalau orang Islam gak suka kurma ya, Ustaz? Ya aneh lah. Jadi gini loh. Antum coba dulu, makanya tadi dikumpulin semua jenis. Satu, tapi satu tuh sampai habis gitu. Yeah. Nah, nanti kayaknya paling suka ini, ya udah makan kurma itu dulu. Tapi kan kurma itu kan gak di setiap negara itu ada semua macam ya, Ustaz? Iya sih, apalagi di Myanmar ini. Iya, apalagi di Myanmar ini. Iya ya, yang paling sulit. Yang paling gampang paling kurma sukari ya. Makanya nantilah pas di Indonesia Kalau di Indonesia banyak ya? Banyak. Hampir semuanya kayak tadi Ana bilang, rutop aja ada. Rutop. Kurma basah aja ada. Dan itu tuh jarang banget karena pengirimannya susah, harus pakai freezer. Karena kalau nggak di freezer busuk. Busuk dia. Harus di freezer terus. Kalau nggak salah ada kurma yang kayak seperti buah gitu. Maksudnya kulitnya itu bukan seperti kurma gitu, kayak buah grape gitu loh. Kayak anggur. Buah, kayak anggur gitu. Ada. Ya ada kurma anggur ada. Kayak kurma anggur gitu. Nah, itu nggak ada di Indonesia ada. Ada. Di Indonesia Ana bilang hampir semuanya ada. Ada. Nah, itu yang harus dicoba. Karena kan Indonesia beda. tuh tadi kan itu penduduk muslim terbesar. Jadi otomatis produsen bisnis untuk muslim banyak masuk. Jadi Anda bisa katakan semua kurma ada lah di Indonesia. Begitu. Ya mungkin karena di sini minoritas kali ya. Iya, minoritas. Ini kita ngobrol udah 1 jam ada nih. Berapa jam, Bro? Ada kali. Ada 1 jam. Berarti yang nonton seru deh. Daripada nonton film di bulan Ramadan ya. Iya, Masya Allah. Mending nonton seperti ini. Minimalnya yang nonton orang tua antum berdua. Iya. Benar. Dan Dobar. Dan orang tua Ana juga insya Allah. Paling insya Allah itu nanti pas Idul Fitri kita tayangin. Nah, mungkin kan Ustadz kan sampai di Myanmar nih. Apa yang Ustadz rasakan sampai di Myanmar, atau pas denger Ustadz bakal ke Myanmar gitu, terus juga kayak culture shock lah. Oke. Pertama dulu, kisah pertama, jadi saat saya di ACC lah istilahnya, di ACC untuk bisa ke Myanmar, seneng. Karena mau menghabiskan Ramadan tuh setiap Ramadan lah usahakan keluar negeri gitu. Dan untuk pengalaman berharga juga kan. Iya, benar. Dan Myanmar ini negara kedua setelah Kamboja. Tahun lalu Kamboja. Tahun lalu Kamboja, dan itu Kamboja pun bukan 1 bulan, 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kalau Kamboja saya ngajar pesantren. Ada pesantren? Ada pesantren di Kamboja. Orang Indonesia? Enggak, orang Kamboja. Saya ngajar bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Ada seperti itu ya? Banyak Islam di Kamboja itu? Hampir sama kayak Myanmar ya, kurang lebih 5%. 5%? Jadi yang 5% itulah yang mondok. Begitu. Nah, jadi suka keluar negeri, jadi kalau ada kesempatan apalagi gratis kan diongkosin kan. Ya gimana bisa nolak kan gitu. Nah, itu pertama jadi senang. Nah, culture shock di sini yang ya baru saya tahu pas nginjak Myanmar ini ya itu tata cara sholat yang beda. Ternyata madhab Hanafi ya. Oh iya. Ternyata kan dulu saya di pondok tuh dibahas tuh
ada loh yang namanya kunut sebelum ruku. Saya itu waktu dengar itu nggak kebayang gimana ruku sebelum kunut sebelum ruku. Ternyata saya sudah loh mempraktekkan gitu. Saya ikut sholat witir terus ada kunutnya. Setelah minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Baca kunut masing-masing. Begini ternyata kunut sebelum ruku gitu. Nah itu tuh yang serunya. Gitu. Jadi itu culture shock ya. Pernah coba makanan Myanmar gitu selama di Myanmar? Nah itu itulah yang kayaknya sampai sekarang belum pernah deh. Belum pernah. Sampai sekarang makan Indo terus. Iya, makan Indo terus. Ada sih kita pernah diajakkan ke kafe, tapi kan itu maksudnya makanan mainstream. Kafe gitu. Makanan mainstream lah, daging apa. Jadi bukan khas Myanmar gitu, bukan khas Myanmar. Belum. Saya juga udah dikasih tahu namanya mohinga. Mohinga sama apa satu lagi? Halim. Enggak, dia tuh ngasih tahu yang lain. Mohinga tuh namanya udah dikasih tahu tapi sampai sekarang belum coba mohinga. Iya. Mungkin lah antum ajak anak. Siang-siang kali kita coba. Jadi ini nih anak-anak yang rekam ini mau buka bersama kan nanti nih? Bisa diagendain ini. Bisa juga. Atau kalau nggak hari ini besok bukannya agendain lah. Nah, bisa juga Ustaz. Mungkin kalau mungkin soal makanan deh. Sudah agak sedikit bingung. Apalagi kan kita di luar negeri ini kalau di Indonesia kan gampang kan nyari makanan halal gitu. Halal. Dan di sini sempat saya pas dulu itu saya ceramah Ustaz. Di ceramah. Bulan Ramadan juga. Kalau tahun lalu kan kita ustadznya kan emang ustadz dari sini gitu kan. Jadi kita kalau ceramah itu ganti-gantian. Ya kultum tarawih. Kultum tarawih. Antum jadi, imam juga, antum tarawih. Enggak, kalau imam enggak. Kalau imam ada ustadznya. Gitu. Ya, jadi kalau kultum aja. Kultum itu ada mungkin guru-guru, terus saya sempat kebagian tuh. Berapa kali tuh? Kalau tahun lalu, wah, saya kadang menjadi calo juga Ustadz. Jadi kadang 10 kali lebih ada. Nggak ada kalau 10 paling 3 kali gitu. Kalau tahun lalu ada, tapi kalau tahun lalu lebih nggak ke makanan halal gitu. Saya sempat 2 tahun lalu malah. 2 tahun lalu pernah tentang makanan halal gitu. Dan kalau itu cuma persiapan untuk kultum, tapi nggak sempat saya kultumkan bahwa maksudnya ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau kalian nggak tahu bahwa makanannya halal dan kalian makan itu tidak dosa. Tapi dari berbeda perspektif yang saya ambil gitu, kita itu diberikan bisa diberikan logika. Iya betul. Diberikan mulut untuk bertanya gitu kan. Itu betul. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang mengatakan walaupun begitu kita dengan baca bismillah aja halal. Nah, maksudnya kan harusnya kalau makan babi baca bismillah harusnya halal dong. Kalau ngomong gitu kan. Nah, itu gimana menurut pandangan Pak Ustadz tuh? Anda teringat sesuatu hal bro yang ini lucu. Yang mana deh? Ada kasus nih, nggak tahu berapa tahun lalu gitu di Indonesia ada yang cukup viral tuh. Bahwasanya ada loh. Ini perempuan nikah. Kristen. Enggak, sama muslim. Sama muslim. Tapi bro, diketahui setelah 1 tahun bahwa dia tuh bukan laki-laki tapi cewek juga. Loh, kok bisa? Tuh kan? Loh, gimana coba? Setelah 1 tahun loh, bukan pas malam pertama. Tahu langsung ini. Enggak. Jedanya lama Banget. Setahun. Bro. Wah, gila. KTP-nya laki-laki. Nah, itu dia. Itu tuh udah direkayasa, udah pakaian laki-laki dan lain sebagainya, tapi ternyata gak ada batangnya, bro. Waduh. Wih, itu gimana menyesalnya. Tapi kan itu artinya si ininya nipu loh, si laki-lakinya nipu, artinya si perempuan dosa gak ya? Enggak. Ini udah memastikan bahwasanya penampilannya udah laki-laki, kemudian segala macam dokumen pastilah dimanipulasi bahwasanya udah diubah laki-laki. Tapi ternyata perempuan. Bisa loh. Tapi dijelasin juga katanya kena netizen juga pada aneh kok bisa gitu sampai lama gitu jedanya baru ketahuan karena katanya setiap mau berhubungan gitu jadi ditutup mata si istrinya. Loh. Jadi pokoknya dipuasin dengan cara gimana aja tapi nggak ada yang masuk gitu. Agak aneh ya. Iya, jadi intinya ya wanitanya juga curiga kok gini tapi ya akhirnya ketahuan juga pasti ya. Nah, itu ya jadi artinya gini. Jadi tadi bilang ya seorang perempuan ya dia secara sehatnya ya harusnya dia jangan nunggu 1 tahun.
kurang dari 1 minggu harusnya udah tahu dong. Ya. Kalau dia akalnya sehat kok Sehat. nggak ada yang masuk gitu. Harusnya kan gitu. Iya. Tapi ini kok dia lanjut terus gitu. Udah. Saking cintanya mungkin. Nah, Makan gitu. cinta kalau itu, buta cinta kalau namanya. Nah kan gitu. Nah itu tadi logika kan kita udah diberikan logika. Ya. Nah termasuk sekarang masuk ke judul makanan kan kita bisa nanya Ya, atau kita ada label halal atau tidaknya kan kita bisa tuh Benar. tanda-tanda itu. Nah baru kalau kita nggak tahu tanda, nggak tahu bisa nanya ke siapa, nggak tahu bahasanya misalnya atau misalnya terus makanannya pilihannya cuma ada itu, baru udahlah Bismillah. Apalagi kalau mau lebih hati-hati lagi, ya udah pesan makanan tapi non daging. Non daging, vegetable gitu. Simpel. Tuh, teman-teman Gitu. ingat itu, teman-teman Asia tuh. Teman-teman Asia ingat itu, teman-teman. Dan anak ya selama di sini ya, kalau misalnya diajak ke kafe atau itu yang nggak ada kafe itu memang nggak ada label halalnya ya, saya nggak pernah pesen daging. Ya. Jadi Walaupun itu ayam, saya pesen ya kentang goreng. walaupun selaper apapun ditahan Iya. aja. Apalagi ya di sini alhamdulillah makanan udah tersedia. Iya. Yang insya Allah yang makanan dihidangkan di sini halal. Halal, insya Allah. Ibu-ibu sini. Tapi kalau muslim-muslim yang ada di timur gimana Pak? Kan saya dengar kan mereka makan babi hutan, terus minum ya minum, gitu Pak. Oh, Itu gimana Pak? ya kan ada pernah mengatakan bahwa orang Islam itu kalau makan babi iya, tapi kalau minum enggak boleh gitu. Enggak, kebalik. Oh, kebalik. Minum oh, iya. minum ya. Yang Oh makan iya, babi ya enggak. Babi Babi ya enggak. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kan kalau ditanya makan babi boleh ya jawabannya boleh. Saat kapan? Saat kelaparan. Saat darurat kan Oh, gitu. darurat. Karena kaidahnya mengatakan ad-darurah tubihul mahdurat. Ya. Darurat itu suatu situasi darurat itu bisa membolehkan hal yang dilarang. Tapi ingat ada kaidah selanjutnya. Al-mahdurat tuqaddaru biqadariha. Bahwasanya hal yang dilarang itu sesuai kebutuhan, dikadar dengan takarannya. Sekarang atap kelaparan. Makanan yang ada hanya babi. Babi. Makan hanya untuk hidup aja, bukan makan sampai kenyang. Ya. Satu babi dimakan semua. Nah gitu kan. Itu maksudnya hal yang dilarang itu ditakar sesuai takarannya. Nah, gitu. Oh. Jadi sekarang kasus orang timur, ya anak yakin kok ada makanan halal yang lain, sagu dan lain Ya, sebagainya. Ya nasinya juga ada makanan yang lain. Tapi kalau situasi udah tidak memungkinkan, misalnya mau makanan halal jauh banget yang tidak mungkin dijangkau, baru Makan aja. Apalagi kalau kasus arak ya ngapain arak? Ya. Air putih banyak di mana-mana. Gitu. Ada jus juga kan? Ya, jus. Mungkin kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir kan? Nah, Kita- akhirnya terakhir juga Iya. nih. Lama juga ya, Masya Allah. Lama juga biar dapat ilmu lah. Ya, Kita juga oke, dapat oke. pahala kan, Pak Ustadz. Masya Allah. Mungkin untuk 2 pertanyaan terakhir, mungkin satu aja dari saya, mungkin satu aja dari Rifat juga. Mungkin pertanyaan saya itu kayak apa hal yang Pak Ustadz pas masih kecil gitu, apa yang Pak Ustadz ingat gitu? Apakah Pak Ustadz pasti kan semua orang pernah nakal. Nah, Pak Ustadz itu senakal-nakalnya Pak Ustadz gimana sih? Coba bisa diceritakan gitu. Masya Mokel juga kah gitu? Alhamdulillah ya. Pernah. Alhamdulillah kalau mokel gak pernah. Waduh. Masya Harus Allah. rasain Pak Ustadz. Itu enak banget rasanya Ustadz. Paling dulu terpapar rokok sih. Oh. Ya, rokok. Dan saya tuh pertama ngerokok tuh ya kelas 2-an. Kelas 2 SD. SD. SD terpapar tuh. Bu. Jadi ya teman-teman kayak gitu. Oh. Tapi alhamdulillahnya Berhenti. kelas 3 terpapar lagi terus batuk-batuk. Dan Oh. setelah batuk-batuk itu gak pernah merokok sampai sekarang. Ah, berarti butuh pengalaman Butuh pengalaman. supaya berhenti gitu. Mm-mm. Begitu, Bro. Begitu. Berarti senakal-nakalnya Ustadz Mm-mm. paling ngerokok gitu. Mm-mm. Berarti kita juga harus coba kayaknya. Enggak, biar pengalaman Sendiri gitu aja. kan. Emang belum pernah coba? Enggak, Pernah belum. pasti. Belum. Yang bener. Serius. Antum? Dia pernah. Jujur Pernah, vape. Enggak pernah. Cuma pernah nemenin teman ke warung buat beli rokok. Tapi nyobanya enggak? Nyoba. Ya. Nyoba dong. Enggak nyoba. Belum. Nyoba dong. Enggak. Nah, Masya kalau Allah. kalau coba enggak pernah. Masya Ustadz. Allah. Nggak pernah. Takut saya. Masya Ya. Sekalinya nyoba pasti. Bawa apa kamu? Oh. Kalau bapaknya Masya Allah. tidur di luar kamu. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa dimasuk pertanyaan terakhir, Rifat. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau Ustadz boleh memberikan satu pesan untuk generasi muda saat ini, terutama pelajar, apa pesan itu, Pak?
Masya Allah, karena ada Altop di sini. Waduh. Jadi simpelnya pesan untuk generasi muda adalah teladani Altop. Oh. Teladani kekritisannya. Oh, teladani kekritisannya. Jadi Teladani Altop. kalau anak muda di sini ada yang nonton, itu anak bener salut banget sama pertanyaan Altop tadi. Waduh. Pertanyaan Dalam kritis banget itu. itu. Karena Dalam itu pertanyaan jadi tentang keimanan dan itu harus ditanyakan loh. Iya, benar. Karena untuk menguatkan keimanan kita. Ya. Karena kalau kita kuat imannya, kita disuruh ibadah apapun kita kuat. Kita dilarang apapun kita berani ninggalin. Tapi kalau iman rapuh, kita mau dilarang apapun kita lakuin. Iya. Kita mau disuruh apapun kita malas-malas. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pondasi yang perlu ditanyakan oleh anak-anak muda saat ini, bro. Jadi jangan malu untuk bertanya. Jadi harus kritis gitu. Kritis. Karena kan ada ustadznya kalau kritis marah. Jadi anak-anak pada takut juga kan. Jadi mau nggak mau kalian maju aja coba gitu. Begitu, bro. Jadi sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat kan, Rifat, saya pun pasti, dapat. banyak banget nih. Banyak banget. Dan juga share ke teman-teman ini dan insya Allah kita juga dapat pahala yang besar. Ya, Apalagi Pak amin. Ustadz yang men-share tentang ilmu-ilmunya gitu. Dan nggak sembarang kan kalau ilmu kan kita sebenarnya kalau zaman sekarang kalau nyari ilmu itu nggak bisa dari pengalaman. Anda harus bayar gitu. Bayar baru dapat ilmu dan alhamdulillah syukurnya Pak Ustadz datang sini memberi ilmu di podcast kami gitu. Jadi terima kasih banyak Ustadz atas jawaban-jawaban dan cerita yang sangat menarik. Dan sebelum menutup episode spot kali ini kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, kita ambil dulu. Mau dihapus saja video yang lama. Video lama. Mungkin sampai memori kita sampai full loh Ustaz. Masya Allah. Penuh ya. Penuh. Berapa giga sih, Bang? Berapa? 16 ya? Yang punya sekolah 36. Oh, kalau sekolah 36. Pantes cuma 36. Pantes emang. Kita emang sengaja kita taruh bisa aja nanti disponsor gitu kan. Oh iya. Disponsor. Kalau boleh tahu Ustadz itu apakah dari misalnya kalau di Indonesia kan ada organisasi dompet duafa gitu. Apakah Ustadz dari organisasi tersebut atau emang pure dari sendiri gitu? Gue dari sendiri sih. Oh, sendiri. Jadi ngajuin ke sekolah ACC gitu. Bukan sekolah. Oh, bukan sekolah. Papua ya? Jadi Itu Pak Wahono. jadi KBRI. Oh, jadi Pak Ustadz itu mengirim surat ke KBRI. Bukan ngirim surat, KBRI yang nawarin. Oh, KBRI nawarin. Kok bisa tahu ke Pak Nah, Ustadz? ini cerita agak panjang lagi, tapi gak apa-apa, singkatnya. Nah, jadi, kita berhenti, tunggu dulu. jadi, kalau mau tahu ceritanya, jadi Pak Wahono punya kenalan Ustadz. Oh. Tetangganya Ustadznya. Oke, namanya Ustadz Nawir, tetangga Nawir. Pak Wahono nih. Siap. Nah, minta, Ustadz Nawir, kami mau ngedatangin Ustadz dong dari Indonesia. Nah, Ustadz Nawir kan nggak bisa juga. Ustadz Nawir minta ke temen anak yang deket juga dia rumahnya. Oh, berarti belum ke Ustadz. Belum ke saya, namanya Ilham. Ilham nih temen satu pondok saya, satu angkatan. Oh. Ustadz Nawir nyari ke Ilham karena tahu Ilham nih lulusan pondok nih. Pondok. Jadi ada gak teman pondoknya ya? Ilham juga gak bisa kan, dia ada kerjaan lah. Ilham nge-share lah di grup. Nah, saya daftar, anak mau lah. Nah, Ilham ini cukup dekat juga, kenal baik sama saya. Oh. Cukup dekat, teman dekat lah. Nah, dia langsung minta CV. Enggak langsung minta CV, dia langsung kirimin nomor Ustadz Nawir. Oh. Saya langsung hubungi Ustadz Nawir, saya kirimin CV ke Ustadz Nawir share ke Pak Wahono. Pak Wahono ACC, udah hubungi saya. Itu ada 2 pelajaran yang kita dapat. Pertama emang rezeki Pak Ustadz. Rezeki, Masya Dan Allah. kedua itu emang ya kalau ada kesempatan ambil aja, jangan. Kalau Itu misalnya dia. Pak Ustadz nggak ngambil, Itu dia. Nah. Itu dia, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kita akan memberikan sedikit kenang-kenangan. Ini berdiri atau duduk? Bisa juga berdiri atau mau duduk terserah. Duduk aja. Ya duduk dulu. Nanti kita akan ada sesi foto juga nanti. Oh, iya, Siap. iya. Jadi ini sebenarnya di setiap podcast itu nggak setiap sih, ada beberapa orang yang balik dari Indonesia itu kita kasih lukisan. Jadi emang Masya terkenalnya Allah. lukisan batu. Masya Allah. Mungkin kalau Jadi tahu ini batu lukisan batu. Batu apa? Batu apa ya? Saya juga nggak tahu. Pokoknya Ini kayak gula. bukan gula. Itu jadi batu-batu, tahu batu aki yang buat dicincin. Iya. Oh, Nah, diremukin. Iya. Oh, Jadi ada batu-batu seperti itulah. Oh, man. Jadi emang di Myanmar itu terkenalnya seperti ini, Ustaz. Masya Allah. Dengan batu-batunya ya? Iya, dengan batu-batunya.
bagus nih. Mungkin kita akan simpan, nanti kita akan memberikan Pak Ustadz setelah ini. Kalau di sini juga kalau balik pada beli cincin gitu, cincin. Iya, Udah beli Pak Ustadz. Oh, udah dikasih alhamdulillah. Oh, alhamdulillah dikasih. Nah, nanti ke Indonesia Pak Ustadz pakai cincin gitu kan. Mungkin terpenuh. penuh. Siapa tuh? Ada kan yang Ustadz yang cincinnya penuh? Yang terkenal itu. Ada yang gede banget tuh. Gede banget, bener banget. Jadi kami ucapkan terima kasih, mungkin semoga kenang-kenangan yang tadi kami berikan juga bermanfaat untuk Ustadz, menjadi kenang-kenangan dari Myanmar juga. Dan pastinya kami dari seluruh OSIS mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya pas podcast kali ini kayak ada kekurangan, mau perkataan atau perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya kekurangannya tinggal di-cut aja kan. Di editing nanti. Iya. Siapa yang ngedit nanti? Nanti ada di bidang divisi kreatif gitu. Jadi kalau ada kurangnya diminta maaf, kalau ada lebihnya ya udah disimpan aja. Jadi terima kasih banyak. Mungkin kita ucapkan terima kasih juga kepada penonton ya Rifat, karena udah menemani kita selama 1 jam lebih nih ya. Selama 1 jam lebih. Bro, Iya, kita mungkin udah ada beberapa episode ya sama Pak Kuai, Pak Arif dulu, sama yang tahun lalu kita nggak ada Pak Ustadz, jadi kita interviewnya itu yang naik Vespa ke Mekah, Ustadz. Jadi nanti abis kamera off mungkin kita bisa sesi sharing juga tentang yang Vespa itu. Dan tahun ini kita di bulan Ramadan ini alhamdulillah ada Pak Ustadz Deswara yang menemani kita. Terima kasih ya kita ucapkan ke penonton sudah menemani kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Dan Jeju Tembade. Nah, Jeju Tembade itu terima kasih bahasa Myanmar ya. Bukan Cijuba, apa bedanya? Sama aja, Jejuba itu lebih ke pendek gitu. Makasih gitu. Kalau terima kasih itu Jeju Tembade. Jeju Tembade. Jeju Tembade teman-teman. Dadah.